Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dina Safira in my YouTube channel. Dan kali ini aku lagi pengen ngebahas yang insya Allah bermanfaat buat kalian, karena ini merupakan salah satu jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke aku. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu karena muka aku yang kusut kayak gini, terus juga kondisi kamar yang berantakan, tidak tersusun rapi. Tapi yang pasti semoga isi konten aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, dari beberapa pertanyaan itu macam-macam sih, jadi bervariasi. Ada yang nanya, "Kak, gimana sih kuliah di Prodi KPI itu? Terus sebenarnya Prodi KPI itu apa?" Kemudian ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi untuk kesempatan kali ini di konten sekarang aku lagi pengen ngebahas tentang satu topik dulu. Jadi apa sih Prodi KPI itu? Asik gak sih? Oke, aku jawab. Jadi aku kuliah di Prodi KPI ini atau Komunikasi dan Penyiaran Islam. Aku merasa happy banget, enjoying gitu. Aku ngejalaninnya karena mungkin ya bisa karena sesuai dengan hobi aku. Tapi bukan berarti untuk kalian yang tidak hobi berarti bukan tidak asik gitu. Ya aku rasa Prodi KPI ini merupakan salah satu prodi yang paling menyenangkan. Yes, first of all, aku bakal ngejelasin tentang Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dulu. Nah, dari nama kita sudah bisa membaca nih kira-kira apa itu Prodi jurusan KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau teman-teman tahu, jurusan Ilkom atau Ilmu Komunikasi di beberapa perguruan tinggi negeri atau yang swasta, jadi ada tuh salah satu prodi namanya Ilmu Komunikasi. Nah, KPI ini sama gitu, berbanding seimbang, berbanding lurus dengan Ilkom. Tapi yang membedakan karena di KPI itu kan secara kepanjangan gitu ada Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi ada nilai tambah penyiaran Islam. Tapi bukan berarti kalian itu nantinya setelah keluar dari jurusan ini kalian harus menjadi pendakwah, kalian harus menjadi dai. Bukan seperti itu. Jadi nanti ada beberapa cabang juga dari Prodi KPI ini. Nah, dari penyiaran Islam itu berarti nantinya kita bakal diajarkan bagaimana ilmu untuk menyebarluaskan atau mensyiarkan tentang keislaman. Jadi sama seperti Ilkom. Ya, jadi kalau aku pribadi sih sering menyebut KPI ini sebagai Islamic Broadcasting, yang artinya menyebarkan Islam melalui beberapa media seperti misalnya melalui radio, televisi, atau perfilman yang berbau Islam. Seperti itu. Pada intinya untuk kurikulum yang ada di Prodi KPI ini ada dua hal teman-teman. Yang pertama itu tentang Islam, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, jadi yang pertama karena Islam, jadi kita itu dituntut untuk bisa mempelajari atau mendalami tentang ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua, komunikasi. Itu kita bakal diajarin bagaimana bentuk-bentuk media yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan ilmu agama itu, berkaitan dengan cara penyampaian kita terhadap cara komunikasi kita dan juga media-media yang bisa kita manfaatkan. Dan hal itu pasti sesuai dengan perkembangan zaman. Jadinya anak-anak KPI itu pasti up to date seperti itu. Sombong amat. Nah, terus juga ada pertanyaan, "Kak, berarti kalau aku kuliahnya di Prodi KPI, aku harus bisa tentang kayak bahasa Arab ya? Aku harus mahir tentang hadis-hadis?" Sebenarnya ya memang kita dituntut untuk bisa mengetahui perkembangan tidak hanya di ilmu agama, tapi ilmu agama harus tetap kita gali agar kita tidak salah dalam menyiarkan tentang ilmu-ilmu agama itu. Tapi di samping itu harus mempunyai keterampilan bagaimana kita untuk berkomunikasi dan juga bagaimana kita untuk memanfaatkan media yang ada, terutama di bidang jurnalistik dan broadcasting atau penyiaran. Aku tertariknya juga sama KPI itu karena di KPI ini memang tidak hanya prospeknya nanti menjadi pendakwah sebagai dai, tidak itu, tapi banyak cabang-cabang nanti yang bakal dipelajari. Dan untuk di YIN Madura itu nanti teman-teman bakal ada pengkhususan bakat dan minat. Misalnya kalian lebih suka di dunia broadcast, ada radio di sana yang akan memfasilitasi kalian yang memang suka ngomong gitu ya, suka broadcast gitu.
Atau juga ada jurnalistiknya sama, terus bisa ke PR atau public relation, kemudian ada sinematografi, kemudian ada salah satu komunitas juga yang aku ingat nih, Kopi Konira. Jadi buat kalian pecinta fotografi, kalian bisa gabung di komunitas tersebut. So, dengan adanya beberapa hal yang sudah aku jelaskan tadi di KPI ini, nanti secara de jure kalian itu tidak hanya memahami tentang ilmu-ilmu keislaman saja. Misalnya kalian harus menguasai ilmu jurnalistik, jadi tentang pemberitaan, kemudian kalian harus mahir juga dalam broadcast. Baca. Karena secara logika ketika kalian tidak memahami tentang jurnalistik ini, kemudian tentang broadcast, ya bagaimana kalian bisa menyiarkan atau menyebarkan tentang ilmu-ilmu yang kalian miliki kepada orang lain. Tapi jangan khawatir, walaupun kalian misalnya tidak mempunyai kecakapan dalam berbicara, nanti kalian pasti dengan sendirinya kalian bisa menyesuaikan diri kok dengan keharusan-keharusan yang bisa kalian tanam, yang bisa kalian pupuk di bangku perkuliahan. Sebenarnya setelah aku pikir-pikir, di beberapa jurusan itu memang ketika kalian berada di bangku kuliah, kita itu diharuskan untuk bisa berbicara. Jadi tidak hanya di KPI saja. Jadi kalau misalkan menjadi salah satu kekhawatiran, Kak, aku nggak bisa ngomong nih, aku nggak lancar bicara, aku nggak punya kecakapan dalam hal broadcasting. Sebenarnya di jurusan apapun, tidak hanya di KPI, ketika kita sudah berkuliah, kita mempunyai keharusan untuk bisa berbicara di depan halayak. Aku rasa kuliah di jurusan KPI itu keren banget dan asik, membuat kalian be happy, be enjoy, karena tidak bosan. Kalian juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau tipikal kayak aku sih lebih suka jurusan KPI karena jarang ada hitung-hitungan dan lain semacamnya. Semangat buat adik-adik maba yang saat ini juga masih harus beradaptasi, misalkan apalagi buat kalian yang sebenarnya bukan pilih KPI, tapi jangan pernah nyesel ya kalau kalian masuknya di KPI, karena siapa tahu itu adalah jalan yang terbaik dari Allah yang sudah Allah siapkan buat kalian. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel aku, share kalau perlu, kalau misalnya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan Vlog channel ini. subscribe lah. Oh iya lupa ya. Hehehe, sorry guys. Dan share ke teman-teman kalian. Oke, Oke, guys.